Selamat datang, Pak Yanuar. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dok. Selamat datang, Ibu. Selamat siang. Silakan duduk. Selamat siang, Pak Yanuar dan Ibu Sulis. Hari ini kita akan melakukan mediasi perihal kejadian yang terjadi minggu kemarin di SD Seruni, di mana sebelumnya saya mengucapkan rasa prihatin akan hal yang menimpa dari anak Ibu Sulis, di mana pada saat jam pulang sekolah, anak Ibu Sulis tidak sengaja terdorong oleh anak Bapak Yanuar yang menyebabkan luka di kepala yang harus dijahit sebanyak 10 jahitan. Dan beberapa bagian tubuhnya mengalami terkilir sehingga harus menjalani terapi di fisioterapi. Karena kejadian tersebut di luar jam sekolah sehingga sudah sempat dilakukan mediasi pada pihak sekolah tapi tidak mendapatkan titik temu, di mana sekolah beralasan karena sudah di luar jam sekolah maka sudah bukan merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah. Sebelumnya saya tekankan di sini bahwasannya menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, seorang anak tidak dapat dipidana jika belum mencapai usia 12 tahun. Tetapi di balik itu kita juga memiliki tanggung jawab moral yang mana karena kejadian itu anak Ibu Sulis harus mendapatkan perawatan dan membutuhkan biaya dari perawatan tersebut. Kita memiliki tanggung jawab moral sehingga dengan mediasi ini kami harapkan kedepannya tidak ada masalah baik antara anak-anak ataupun orang tua dan juga pihak sekolah. Nantinya akan saya berikan waktu untuk masing-masing pihak berbicara dan mohon pada saat salah satu pihak berbicara, pihak lainnya untuk dapatnya saling menghargai dan tidak menyela atau memotong pembicaraan dan berbicara sebelum saya memberikan kesempatan. Dapat dimengerti, Ibu Sulis, Pak Yanuar? Baik, sekarang Ibu Sulis, saya berikan waktu, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi gini Pak, sebenarnya anaknya Pak Yanuar ini nggak cuma sekali dua kali kayak gitu ke anak saya. Awalnya iseng-iseng biasa, ditusuk, ditowel, diapain. Terus kemarin sampai didorong Pak, jatuh. Itu sudah nggak masuk akal gitu Pak. Kalau untuk anak-anak bermain sampai seperti itu, dan akibatnya benar-benar fatal. Saya harus bawa ke dokter, harus terus fisioterapi, nggak bisa sekali dua kali. Terus gimana kalau kayak gitu? Enak anak ide gak kokoh, lah anakku, aku minta ganti rugi pokoknya. Baik, sebelumnya apakah Ibu Sulis sudah merinci dan mengumpulkan semua nota pembayaran rumah sakit dan pengobatan yang ibu berikan kepada anaknya akibat dari kejadian didorongnya anak ibu oleh anaknya Bapak Yanuar? Ada semuanya. ada, tapi kan belum selesai, pengobatannya masih berjalan. Oke. Berarti di sini saya garis bawahi harapannya Ibu Sulis yang pertama agar Bapak Yanuar bisa lebih untuk memerhatikan dan mendidik anaknya perihal tingkah laku dari Bapak Yanuar kepada teman-temannya yang pertama. Yang kedua, agar Pak Yanuar dapat mengcover biaya pengobatan sampai dengan anak Ibu Sulis sembuh total. Sampai kembali Seperti semula. Baik. Sudah cukup Ibu? Apa ada lagi yang mau disampaikan? Sudah itu aja. Sudah. Oke, baik. Baik, Pak Yanuar, tanggapannya Bapak atas statement yang sudah diucapkan atau diutarakan oleh Ibu Sulis. Yang izin Pak Aris. Ya, bisa. Demikian tadi Ibu Sulis kan menyampaikan bahwa anak saya yang seakan-akan itu kan bersalah. Kita kan juga nggak tahu apakah benar. Memang kalau kejadian kemarin sudah dikonfirmasi itu betul anak saya. Tapi atau kejadian sebelumnya itu benar anak saya atau tidak? Yang saya nggak terima karena apa? Kita nggak tahu apakah memang anak saya yang benar-benar iseng dengan anak Julius atau tidak. Ini saya belum terima yang terkait dengan itu. Tapi kalau yang memang kemarin kejadian yang mendorong itu, saya rasa anak saya nggak sengaja mendorong anaknya Julius. Karena kan posisi waktu itu sudah pulang
dari sekolah, mereka bermain sebetulnya, itu tidak sengaja untuk menurun. Nah, yang saya tanyakan kan, ini kan tadi berobat sampai kurang lebih, saya nggak tahu berapa biayanya yang itu yang di cover oleh, yang sudah dikeluarkan oleh pihak dari Ibu Sulis. Kita nggak tahu beberapa biayanya. Nah, mungkin nanti akan saya diskusikan juga dengan keluarga dulu berapa biayanya. Kalau misalnya semua keluarga segini, itu kan namanya kita kan juga kita cari jalan tengahnya. Terus cari jalan tengahnya gimana sih, kayak win-win solusinya seperti apa. Terus yang kedua, saya juga sebenarnya mau minta maaf dari saya dulu. Anak saya memang kalau dibilang iseng ya iseng, kita juga kalau yang namanya juga anak-anak, saya juga minta maaf secara pribadi maupun keluarga itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dibahas, mungkin bisa ditanyakan beberapa. Oke, siap. Sebelumnya saya rangkum dari apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak Yanuar, bahwasanya kemarin menurut Pak Yanuar, yang namanya anak kecil bermain sehingga tidak sengaja dan kejadian Iya. terdorongnya anaknya Ibu Sulis dan menyebabkan luka, Bapak Yanuar dengan kebesaran hati sudah meminta maaf kepada Ibu Sulis. Yang kedua, masalah biaya pengobatan dan ganti rugi. Baik, sebelum Ibu Sulis menyebutkan nominal, sebelumnya jika boleh saya mengingatkan ya, kita di sini seperti yang diutarakan Pak Yanuar, ingin mencari jalan tengah, win-win solution. Memang dibenarkan adanya ganti rugi, tapi jika bisa dalam tanda kutip yang masuk akal. Mohon maaf nih, sekarang kalau lukanya lecet minta ganti rugi 100 juta kan ya nggak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti Ibu Sulis sudah menyebutkan nominal dengan disertakan bukti pembayaran rumah sakit, dan jika Bapak Yanuar merasa keberatan, seyogyanya juga pada saat negosiasi untuk mendapatkan keringanan juga jangan terlalu jauh daripada apa yang sudah disebutkan oleh Ibu Sulis. Misal, Ibu Sulis dengan segala bukti pembayaran rumah sakit dikumpulkan biaya kurang lebih 30 juta. Pak Yanuar hanya sanggup 1 juta. Kan juga tidak bijak juga. Gitu. Jadi di sini saya harap kebesaran hati dari Bapak Yanuar dan Ibu Sulis sama-sama tenang. Dan kembali lagi, ini semua kita lakukan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak kita. Dan kita harapkan di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa lagi. Ibu Sulis sudah disiapkan bukti-bukti pembayaran rumah sakit yang sudah dilakukan sampai sekarang, dan mungkin akan ada biaya lain karena kan pengobatan dari anaknya Ibu Sulis masih terus berjalan. Bisa disebutkan Ibu nominalnya? Ya, saya bisa kirimkan bukti-buktinya. Boleh, Saya boleh foto. Ibu, silakan. Itu yang sekarang berjalan sudah 20 juta lebih, Kak. Sudah 20 juta lebih. Oke, baik, ini kan sudah ada rincian biaya 20 juta yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Sulis. Kira-kira kalau kemarin dari fisioterapis untuk terapinya itu berapa kali lagi yang diperlukan agar adik bisa pulih? Oke, kemungkinan kemarin menurut dokternya sih sekitar 10 kali. 10 kali. Dengan Untuk biaya per sekali datang itu sekitar 3,5 juta. 3 juta setengah. Ya. Jadi masih kurang 35 juta. Iya. Dengan yang kemarin 20 juta lebih, berarti saya anggap total ya 60 juta lah ya. 60 juta. Ya, beserta kan dia pasti di sana juga kita butuh transport dan sebagainya itu tadi untuk bawa anak saya fisioterapi kayak gitu. Nanti Ibu Sulis mengharapkan kurang lebih 60 juta. Minim 60 juta untuk biaya ganti rugi Ya, pengobatan dan fisioterapis yang dilakukan oleh adik. benar. Terima kasih. Pak Yanuar, bagaimana dengan Bapak menanggapi? Mohon izin Pak, kebetulan saya ini pengusaha Pak. Iya. Jadi akhir-akhir ini ekonomi juga lagi turun Pak. Jadi kalau saya disuruh menyiapkan uang untuk 60 juta, saya kira saya keberatan.
dengan karena Pak ini juga ekonomi kami juga lagi turun, kita juga lagi butuh banyak biaya juga. Kalau misalnya di sini untuk mencarikan dana itu saya keberatan karena belum ini keadaannya masih seperti ini Pak. Mungkin dari keluarga Bu Sulis juga tahu, kita kan juga untuk apa namanya, tahu lah suaminya Bu Sulis juga kenal dengan saya, jadi tahu sih keuangan saya seperti apa. Baik, Pak Yanuar sanggupnya berapa? Saya sanggup di 15 Pak. 15 juta. 15 juta. Baik. 15 juta ya Bu Sulis. Pak, biaya operasinya aja udah nggak nutup. 20 juta lebih habisnya. Belum nanti harus rawat luka dan sebagainya. Itu sudah aku nggak dihitung balik ya. Terus habis gitu biaya fisioterapinya masih 10 kali, 35 juta. Total 60 juta, dia cuma 15 juta. Itu nggak akan uang ini nggak akan mengembalikan anakku normal lagi, sempurna lagi. Pasti ada bekas luka dan sebagainya. Kan juga isok mono itu. Nih, silakan hitung dulu Pak Yanuar, Ibu Sulis, kita polintas dulu. Baik. Sebelumnya kalau saya boleh berbicara Pak Yanuar, Ibu Sulis tadi juga sudah menjelaskan dan juga sudah menyodorkan bukti pembayaran rumah sakit yang sampai saat ini sudah dikeluarkan itu di angka 20 juta dan masih harus melakukan terapi di fisioterapi Dan rawat luka. dan rawat luka juga. Ceritanya. Betul. Ini nominal yang Bapak berikan saya kira juga masih belum lah. Tolong dipikirkan lagi, dikembalikan jika kejadian tersebut menimpa anak dari Bapak Yanuar. Bapak Yanuar sudah keluar uang dengan nominal yang tidak sedikit, tapi dari pihak lawan, Ibu Sulis, hanya mampu memberikan yang jauh daripada yang sudah Bapak keluarkan. Bagaimana perasaan Bapak? Kita sama-sama tahu memang bisnis sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Cuman saya harapkan jika memang Bapak keberatan dengan nominal yang disebutkan oleh Ibu Sulis seperti yang saya tadi sudah saya bilang, untuk perbedaannya juga dimohon tidak terlalu signifikan. Ini coba ini aja kalau kita ini nego ya Pak, saya juga saya mungkin intinya saya 15 juta seperti itu. Nah kalau dari pihak Sulis berapa? Tanyakan aja nggak apa-apa. Dikembalikan lagi. Iya, tapi bisa dikurangi lagi nggak sampai 60 Pak. Kalau 60 saya terus terang nggak bisa. Terus terang Kami nggak bisa, kami keberatan karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa kita nggak ada uang segitu Pak untuk 60 juta. Mungkin cecenya ini kan juga bisa tahu kan seperti apa. Mungkin berapa cek gitu loh cek, sing enak gitu loh. Bagaimana Ibu Sulis? Ini Bapak Bapak 60. Bapak Yanuar memohon kelegowan hati jenengan, kebesaran hati jenengan untuk bisa mengurangi dari nominal yang sudah jenengan utarakan. Kalau bisa dikurangi karena saat ini usaha dari Bapak Yanuar juga lagi turun, harus dimengerti. Apa ya? Gak pengen sebenarnya kayak gini, tapi ya ancan yang dikeluarkan akan segitu. Belum lain-lainnya nanti kan pasti aku ya pasti ya ngeluarin uang sendiri. Ya wes 55 lah, 55. 55 juta. Gimana Pak Yanuar? Mas kene lho cek, wes selawe. Ya apa? 25. Gak wes, gak bisa. Oke, tunggu. Gini. Kalau kita tidak bisa mencapai kesepakatan sekarang, kemungkinan terbesar adalah akan diselesaikan di jalur litigasi yaitu pengadilan. Kalau masuk pengadilan, nanti akan lebih membutuhkan baik energi, waktu, dan yang pasti biaya. Karena ini maksudnya adalah hubungan pemerintahan. Jadi mari kita sama-sama menenangkan diri kita.
baik dari Ibu Sulis dan Pak Yanuar. Saran saya, Pak Yanuar juga jangan terlalu jauh dari nominal yang diberikan oleh Ibu Sulis, dan Ibu Sulis juga saya harap dengan kerendahan hatinya dapat menurunkan nominal yang disebutkan sehingga bisa dipenuhi oleh Bapak Yanuar. Gimana Pak Yanuar? Segini aja saya usahakan 40 Pak, itu sudah mentok saya. 40. 40 sudah saya mentok. Gimana Ibu Sulis? Saya usahakan, tapi saya juga minta tempo untuk bayarnya. Oh, baik, masalah tempo dan lain sebagainya nanti akan kita tuliskan di berita acara dan nota kesepakatan. Jika tempo dan kesepakatan tersebut pada akhirnya tidak dapat dipenuhi baik dari pihak Pak Yanuar ataupun Ibu Sulis, nanti kita akan selesaikan di jalur pengadilan. Temponya berapa lama Pak Yanuar kalau 40? Kalau 40 saya minta tempo selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Iya, karena saya juga harus mencari ini uang 25 juta juga. Untuk sekarang Bapak Yanuar Adanya saya 15 untuk sekarang. 15 untuk sekarang. Iya. Nanti untuk kekurangannya sebesar 25 juta akan dibayarkan selama 1 bulan. Iya. Jadi untuk sekarang kan tanggal 7 Pak. Ya. Ya mungkin tanggal 7 bulan depan saya bisa kasih. Saya usahakan 7 saya tidak mau 25 juta. Ibu Sulis bagaimana? Bapak Yanuar hanya bisa menyediakan uang sebesar 40 juta, itu pun tidak dibayar penuh, dibayarkan di awal sebesar 15 juta dan sisanya akan dibayarkan sampai dengan tanggal 7 di bulan depan. Tak mau, tak kelamaan. Nominalnya gimana nominalnya? Nominal juga nggak setuju saya, 40. 40 tidak setuju, temponya juga kurang setuju. Iya. Ibu Sulis mentok terakhir berapa nih yang diinginkan? 50 dibayarkan besok. Total 50 juta. Iya. Di muka berarti tidak ada tempo, Nggak, sekali saya- bayar. Iya, saya maunya sekali bayar sudah. Baik, Yanuar gimana? Kalau 50 dibayar besok tidak ada uangnya. Ya mungkin bisa diusahakan. Aku mana sih tak tahu. Bisa ikut di. Ya bagaimana Pak demi anak? Ya termasuk demi anak Pak. Tapi apa yang harus saya ini kan? Apa yang saya harus cari di mana kalau 50 juta buat besok? Bapak adanya berapa? Saya adanya 15 Pak. 15. Kalau besok itu saya ada 15. Saya bisa kasih ada. uang. Ya. Oke. Sisanya saya bayar bulan depan. Di tanggal yang sama di Di bulan depan. Iya tanggal 7. Tanggal 7 bulan depan. Maksud saya itu seperti itu Pak. Ya udah saya itu sudah mengalah Pak. Iya, baik. Mengalah sudah ibu tadi bilang minta berapa tadi? 60. Saya nego jadi 5. Saya nego 15 nggak kasih. Ya, Saya nego jadi 40 oke lah. Nggak apa langsung jadi karena masih salah oke 40 tapi itu masih nggak terima. Bapak Maksudnya masih nggak terima. Ya. Gimana? kalau 50 ini Bapak gimana? Saya usahakan Pak kalau 50. Sudah habis ini mentok saya usahakan tapi dengan nanti saya minta tempo selama 1 bulan Pak untuk kekurangannya. Intinya Bapak sekarang hanya ada uang 15 juta, Ya. kekurangannya akan dibayarkan 1 bulan ke depan. Iya. Baik Ibu, ini kan Pak Yanuar sudah legowo ya, sudah menerima. Memang sih benar, uang segitu bukanlah uang yang sedikit. Tapi saya harap dengan kerendahan hati Ibu Sulis juga harus melihat kondisinya dari Pak Yanuar yang bisnisnya lagi kurang baik. Ini Pak Yanuar sudah setuju nih dengan nominal 50 juta yang disampaikan oleh Ibu Sulis. Cuman beliaunya minta untuk dibayarkan tempo. Besok beliau bisa menyediakan 15 juta dan sisanya akan dibayarkan di bulan depan. Bagaimana Ibu Sulis? Kalau Ibu Sulis setuju, akan saya tuangkan di berita acara dan nota kesepakatan. Tapi saya nggak mau sampai terlambat ya Pak ya. Ya, Harus di tanggal 7. harus Soalnya nggak ditanya. selesai, saya nggak mau masalah ini berlarut-larut semakin lama. Baik. Ini membuang-buang waktu saya juga. Berarti Ibu Sulis setuju, tapi dengan catatan untuk kekurangan tersebut dibayarkan harus pas tepat di tanggal 7 bulan depan. Ya. Oke, gimana Iman? Siap untuk menyediakan kekurangannya di Oke. tanggal 7 bulan depan? Oke.
Oke, baik. Dengan begitu, syukur kita sudah mencapai kesepakatan di mediasi pada hari ini dengan catatan bahwasannya Ibu Sulis dan Bapak Yanuar sudah sepakat untuk berdamai. Dalam artian di sini Bapak Yanuar sanggup untuk memberikan kompensasi ganti rugi sebesar 50 juta, di mana 15 juta akan dibayarkan di muka yaitu besok, dan sisanya akan dibayarkan di tanggal 7 di bulan depan. Terima kasih atas waktunya Ibu Sulis dan Bapak Yanuar, dan saya sampaikan semoga anak dari Ibu Sulis segera mendapatkan kesembuhan dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Terima kasih. Sebelumnya untuk Bapak Yanuar dan Ibu Sulis, monggo berjabat tangan untuk menandakan kesepakatan sudah tercapai.